adalah Bapak Satria Narada. Beliau orang Bali. Makanya pas waktu kalian datang nih, kalian lihat nggak di gerbang sebelah kiri ada kayak patung Ganesha? Ya. Lalu di taman yang ada logonya itu bentukannya kayak pura gitu ya? Ya. Kayak tempat sembahyangnya orang Bali. Iya. Dulu itu memang tempat sembahyangnya orang Bali, cuman sekarang diubah jadi tempat istirahat atau tempat smoking area. Untuk tempat sembahyang orang Bali kita alihkan di lantai 2. Untuk divisi di sini ada studio utama dan yang barusan kalian lewatin yang panggung hitam itu studio. Ya, itu kalau misalnya ada acara cukup besar atau cukup banyak penonton ya, undang masa gitu, kita akan pakai 2 studio dalam dan studio luar. Dan yang di balik kaca di sana itu ruangan MCR atau ruangan master control. Nah, monitor-monitor yang ada di sebelah ini di pojok di pojok ini alat kendali siar atau alatnya MCR. Untuk sementara kita alihkan di sini karena di ruangan MCR itu lagi renovasi. Jadi nanti Bu Elbi akan menjelaskan tentang nama beserta fungsinya di alat kendali siar. Untuk di luar, di lantai 1 kita ada ruangan umum, ada ruangan maintenance dan ada ruangan tata rias atau makeup artist dan tentunya ada lobby. Untuk di lantai 2 kita ada ruangan editing grafis, traffic, iklan, marketing, editing news, keuangan dan juga ada ruangan bisnis Bandung. Apa itu bisnis Bandung? Bisnis Bandung itu media cetak, koran. Jadi selain media televisi, kita juga punya media cetak namanya Koran Bisnis Bandung. Itu terbit setiap hari Jumat dulunya, itu disebar secara free. Nah, sekarang udah nggak ada. Ya, itu free ya. Sekarang sudah beralih jadi website namanya bisnisbandung.com. Gitu. Itu untuk divisi. Lalu untuk program, kita punya beberapa program unggulan di sini namanya Halo Halo Bandung salah satunya atau H2B biasa kita pakai. Ini dibawakan oleh 2 orang presenter. Satu orang perempuan, satu orang laki-laki biasanya. Pembawaannya santai, bentukannya kayak talk show. Gitu, kayak ngobrol aja biasa gitu. Tapi berita gitu. Ini salah satu program unggulan di kita. Lalu ada program berita lagi namanya Tengara Pasundan. Biasa kita pakai stage di sana, 1 kursi aja kita pakai. Nah, kebetulan Ibu Elbi ini salah satu produser juga presenter di program Tengara Pasundan tersebut. Untuk Tengara Pasundan itu berita berbahasa Sunda. Ada yang tahu nggak? Atau ada yang pernah dengar nggak berita berbahasa Sunda? Pernah. Pernah? Pernah ada ya. Ngerti nggak? Ngerti nggak bahasanya? Dikit. Oke, dikit-dikit mungkin ya. Ibu Elbi nanti akan sedikit memberikan contoh berita berbahasa Sunda ya, tapi nanti nggak sekarang. Lalu untuk berita kita punya seputar Bandung Raya atau SBR. Sama itu pun program unggulan di kita. Dan kebetulan pemateri public speaking dan presenting nanti di akhir itu adalah salah satu presenter di program seputar Bandung Raya. Ada Kang Irfan Ramanda. Namanya Kang Irfan Ramanda. Untuk program unggulan lainnya kita punya di musik, namanya Bentang Parahyangan dulu. Cuma sekarang sudah ganti nama jadi Sunda Viral. Itu musik-musik Sunda. Ada yang pernah dengar nggak lagu Sunda? Pernah. Apa coba? Mawar Bodas. Mawar Bodas, mantap. Apa lagi? Es lilin. Es lilin. Coba yang lagi hit deh, yang paling banyak di TikTok gitu. Apa coba? Tuh biasanya. Bibir burung ayam. Apa? Domba kuring. Domba Domba kuring. kuring, betul. Ada yang tahu lagu Runta nggak? Tahu. Tahu dong. Tahu dong. Itu lagu Sunda loh. Tahu penyanyinya siapa? Penciptanya siapa? Kurang tahu. Penciptanya itu namanya Dul Sumbang. Beliau itu orang Sunda. Nyanyi Sunda. Gitu. Cuman sekarang kan banyak dinyanyikan ulang ya oleh artis-artis dangdut kayak gitu ya. Itu untuk Sunda Viral. Nah, biasanya untuk Sunda Viral ini peminatnya sangat banyak. Ya, ada penontonnya. Ya. Penonton setianya ya. Konsepnya itu kayak dahsyat gitu. Tahu nggak dahsyat? Tahu. Nah, itu untuk Sunda Viral. Tapi lagu-lagunya lagu-lagu Sunda tentunya. Lalu ada musik juga namanya Bandung Hits. Konsepnya sama, kayak dahsyat juga. Tapi bedanya bukan lagu-lagu Sunda. Ya. Kalau untuk di Bandung sini lagu-lagu solo apa? Pop ya? Ya. Pop, ada Lagu band juga. Indonesia Gitu. lah. Ya, lagu Indonesia ada band juga gitu. Yang pernah perform 5 untuk menit penyanyi ya. solo kayak Tompi, yang udah terkenal nih ya. Tompi, Syahrini gitu. Kalau untuk bandnya Awal karir mereka ya, ya. di awal karirnya.
Untuk band itu kayak Changcuters, kuburan, tahu? Tahu dong. Noah, tahu nggak? Noah, Tahu banget tahu, dong, tahu. pasti. Nih, Noah ini di awal karirnya, sebelum namanya Noah ya. pas waktu namanya Peter Pan, mereka itu perform atau promo lagu di TV lokal dulu, salah satunya di Bandung TV gitu. Baru nanti naik ke TV nasional. Itu untuk Bandung Hit, sama peminatnya juga sama banyak. Apa ya? Banyak yang inilah kayak lala gitu ya. Ada live perform artisnya juga. Ya, gitu. Itu untuk Bandung Hit. Lalu untuk di musik kita punya satu lagi namanya Reaksi. Nah, untuk Reaksi ini musik-musik underground, band-band indie. Biasanya cowok-cowok suka nih yang band-band metal gitu kan. Nih, Reaksi namanya. Salah satu program terunggul juga. Dan di program Reaksi ini biasanya ada kerjasama dengan clothing line di Bandung. Contohnya kayak Linoleum, Skater, Black ID, Rolling. Ya. Nah, untuk merchandise-nya kita akan jadikan gift atau hadiah di kuis Reaksi. Kuisnya. Gitu. Itu untuk Reaksi ya. Lalu program yang lainnya kita punya program jalan-jalan. Kalian tahu Jelajah? Tahu. Nah, kita juga punya loh. Tapi namanya Mandalawangi. Kalau di kita, itu konsepnya sama dengan Jelajah. Explore tempat-tempat pariwisata yang jarang terjamah. yang jarang didatengin. Ya, kalau di yang paling jauh dulu deh, yang paling jauh itu masih kedudukannya tertinggi itu masih ke Mekah. Tapi udah lama. Ya, sekitar 2 tahun yang lalu lah. Kalau yang deket-deket kayak ke Sukabumi, ke Subang, ataupun ke Garut, kayak gitu itu udah pasti tereksplor tempatnya semuanya. Itu untuk apa namanya Mandalawangi. Lalu ada yang masih kayak jalan-jalan konsepnya tapi ke gunung. Itu namanya Bandung Otomotif Mania. Itu pun sama program terunggul. Cowok-cowok biasanya suka naik-naik gunung nih, pakai motor trail, mobil off-road, main-main lumpur gitu. Biasanya suka kan? Nah, ini program ini banyak diminati, tapi tidak hanya untuk cowok. Enggak lagi-lagi aja ya. Ya, Cowok peminatnya bukan hanya pria, tapi wanita juga. Cak juga Di iya. semua umur juga. Betul, tidak hanya yang muda, tapi yang tua pun mereka sangat meminati atau sangat antusias terhadap program Bandung Otomotif Mania ini. Itu program terunggul ya, sama. Lalu untuk olahraga di sepak bolanya kita punya Persib on Bandung TV dan Balat Persib. Karena kita di Bandung jadi namanya Persib. Persib Bandung. Ya, Persib on Bandung TV dan Balat Persib. Tentunya ada Persibnya lah gitu ya. Nah, di 2 program ini kita juga ada kerjasama dengan clothing line, tapi khusus Persib. Biasanya kayak topi bobotoh gitu ya. Ya, Topi Persib ya. merchandise buat Boboto atau Viking ya. Ya, Ada Viking kayak topi, Viking Mania. ada shawl, t-shirt Kaosnya gitu ya, ataupun jaketnya. Itu kita ada kerjasama di Bandung ya, juga. karena di situ juga di 2 program itu juga sama ada kuisnya juga. Nah, hasil dari nanti pemenang kuisnya biasanya hadiahnya dari merchandise-nya Boboto Persib. Gitu. Ada program satu lagi Ada olahraga. program olahraga juga. Kalau ini namanya Sport Arena, ini untuk semua cabang olahraga, tidak hanya sepak bolanya aja gitu, misalnya bulu tangkis, renang gitu ya, sepak bola lagi juga termasuk misalnya, atau misalnya cabang basket gitu ya, cabang olahraga lainnya, semua liputannya dirangkum dalam Sport Arena. Nah, itu beberapa program unggulannya Bandung TV yang beberapa diantaranya juga sudah pernah dianugerahi KPID Jawa Barat Awards gitu, karena kebetulan kami TV lokal, jadi KPID-nya pun yang lokal Jawa Barat gitu. Ada piagamnya beberapa di depan di lobi. Sampai situ tentang sejarah dan juga program-program Bandung TV, ada yang mau ditanyakan?